Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan overview machine learning. Di bagian kelima ini kita akan berdiskusi beberapa hal yang terkait dengan algoritma machine learning. Nah, yang awal sekali mungkin kita lihat dulu kembali overview dari machine learning. Ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada supervised learning, ini ada classification dan regression. Kemudian ada yang unsupervised learning, ada clustering dan algoritma yang lainnya. Nah, kemarin mungkin saya pernah menyampaikan kepada Anda, kalau kita melihat ada kata-kata supervised berarti label ya. Jadi kalau ada labelnya, atau ada sesuatu yang mengarahkan ke direction tertentu, atau goal tertentu, ini masuk bagian yang label. Kalau misalkan unsupervised, ini adalah unlabel. Jadi hal yang paling mudah untuk membedakannya dari labelnya saja, unlabel dan label. Nah, untuk yang label atau supervised learning ada dua, ada classification dan ada regression. Kemudian di bagian bawahnya ini kita bisa lihat metode-metode yang digunakan. Ada yang sama, ada yang tidak. Nah, jangan sampai tertukar. Untuk regresi memang ada di klasifikasi dan di regresi sendiri. Untuk supervised learning yang regression ini linear. Sedangkan yang modelnya untuk klasifikasi baik itu biner, classification binary classification maupun multi classification, ini masuknya logistic regression. Jadi tolong diingat-ingat, suatu saat mungkin Anda nanti bekerja di hal-hal yang terkait dengan machine learning, sebaiknya Anda mengingat ini ya, mengingat pembagian ataupun kategorisasi dalam machine learning. Mana yang masuk supervised, mana yang unsupervised, kemudian yang klasifikasi, regresi, cluster, dan yang lain-lain. Tidak ada salahnya Anda mengingat ini, selain juga nanti bisa jadi keluar di dalam soal, biasanya ini ada yang keluar ya, 1-2 soal dalam certification exam. Bisa jadi ini akan sangat bermanfaat pada saat Anda nanti bekerja atau mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Jadi ketika Anda melihat datasetnya, kemudian Anda tahu goal ataupun tujuan Anda mengolah dataset tersebut dengan algoritma machine learning, Anda setidaknya tidak akan salah pilih menggunakan metode yang mana. Misalkan Anda punya sekumpulan data terkait dengan tindak kriminal, Anda ingin kelompokkan ke dalam tingkat kriminal rendah, sedang, atau berat. Nah, ini masuk kemana gitu cocoknya, apakah bentuknya cluster atau klasifikasi. Jadi dengan melihat data dan mau diarahkan kemana nanti outputnya, setidaknya Anda sudah punya gambaran di dalam benak Anda mau pakai algoritma apa yang cocok. Jadi tidak buang-buang waktu ya. Anda sudah bisa tahu, oh kira-kira nanti akan diselesaikan dengan metode yang ini, misalkan yang klasifikasi, atau metode yang menggunakan cluster. Gitu. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, regresi linear atau linear regression. Ini sudah pernah Anda terima pastinya pada saat Anda mengambil mata kuliah statistik. Ya. Jadi salah satu sub pokok bahasan atau pokok bahasan di dalam statistik biasanya regresi linear. Nah, di sini biasanya kalau kita belajar statistik, metode ini sering digunakan untuk menentukan relasi kuantitatif antara dua atau lebih variabel melalui analisa regresi. Jadi kalau kita belajar statistik, ini pasti keluar ya, dan kalau Anda ujian pun biasanya juga dikeluarkan oleh dosen, karena ini hal yang amat sangat mendasar sebenarnya. Nah, untuk regresi linear ini termasuk dalam supervised learning. Jadi ini masuk dalam supervised learning.
Bisa satu garis saja, seperti yang ini, atau unary linear regression istilahnya, atau bisa juga yang multidimensional. Ya, multidimensional ini artinya bidangnya X, Y, Z gitu. Atau X1, X2 dengan Y. Nah, terus ada bidang datar yang akan menjadi fungsi linearnya gitu. Ya, kalau di sebelah kiri itu garis, yang sebelah kanan adalah bidang ini, bidang yang ini yang dijadikan fungsi linear. Nah, jangan khawatir sekali lagi dengan melihat rumus-rumus yang ada. Rumus regresi linear itu sama semua modelnya seperti itu ya. Kalau kita lihat ada parameter weight atau bobot atau W di situ diindikasikan dengan huruf W. Kemudian B ini terkait dengan bias atau simpangan yang timbul. Nah, kalau misalkan kita kaitkan ini dengan nilai prediksi dari suatu model, ya kita bangun modelnya dengan menggunakan machine learning, maka didapat fungsi Y. Ya, ini tadi bagian dari atas. Di sini ditambahkan errornya. Sekali lagi, Anda masih ingat saya selalu mengatakan di awal-awal machine learning, deep learning, atau kalau kita mengerjakan dengan metode numerik, biasanya ada simpangan atau ada errornya. Dan batas-batas tertentu itu ditolerir, ya, diizinkan. Di dunia ini bisa dibilang tidak ada yang akurat 100%. Ya, kalau kita kembali esensinya, keakuratan atau kebenaran 100% itu hanya milik Allah belaka, ya. Ini bisa kita kembalikan ke situlah kalau kita sebagai umat manusia yang beragama gitu. Jadi pasti ada error. Nah, kemudian untuk error ini tentu saja banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Ya, bisa jadi karena datanya yang tidak baik, atau mungkin kita punya algoritma yang terlalu kompleks sehingga terjadi overfit pas pada saat dites ke data, tes data, kemudian pada saat dimasukkan data baru nggak kena atau kurang presisinya. Ya, jadi banyak. Nah, ini juga kita bisa lihat bahwa error ini mengikuti distribusi normal. Masih ingat ya distribusi normal kalau dalam statistik itu seperti apa? Silahkan Anda buka kembali buku statistiknya. Biasanya kalau distribusi normal itu digambarkan dalam kurva itu kurva lonceng itu ya. Nah, itu distribusinya normal. Nah, dari sini kita juga bisa lihat bahwa kalau kita mengikuti distribusi normal atau fungsi distribusi normal, maka model estimasi ataupun functionnya atau fungsi loss atau fungsi error tadi ya, fungsi yang nggak tepat tadi atau istilah lainnya apa ya, kesalahan yang bisa muncul itu akan mengikuti rumus yang ada di bawah ini. Nah, untuk mendekati nilai yang sesungguhnya, maksudnya tebakan dari machine learning ini untuk mendekati nilai yang hampir benar lah atau tingkat presisinya tinggi, maka kita harus meminimalisir nilai dari loss. Ya, tentu saja kita harus meminimalisir error. Nah, dengan metode apa? Dengan menggunakan metode gradient descent yang sudah kita pelajari juga sebelumnya, nanti mungkin akan dipelajari lagi. Jadi di dalam seluruh chapter di CIA AI punya Huawei ini Anda akan ketemu rasanya sekitar 3 kali ya gradient descent ini dibahas. Kenapa sampai berkali-kali ya, harapannya agar user atau Anda itu bisa paham dengan fungsi dari gradient descent. Anda mungkin agak bingung bagaimana kalkulasinya, tapi di sini diharapkan Anda paham bahwa dengan menggunakan
gradient descent, ini kita bisa meminimalisir nilai dari loss atau nilai dari error yang timbul dalam kalkulasi. Nah, kalau kita sudah mencapai nilai minimum, ya sudah mencapai nilai minimum, maka model yang kita bangun atau algoritma yang sudah kita gunakan dalam model kita ini sudah komplit. Ya, artinya errornya tuh udah sedikit dan tingkat akurasinya sudah maksimal lah, sudah optimum segitu. Mungkin nggak akan nyampe 100%, tapi dalam batas yang masih diinginkan. Ya, sampai sini paham ya esensinya kenapa kita harus memperkecil nilai loss, kemudian kenapa kita menggunakan gradient descent, kemudian kenapa kita menghitung segala sesuatu itu pasti ada errornya. Nah, jadi sekali lagi tidak ada yang 100% benar kalau kita mengkalkulasikan di dalam AI, machine learning maupun deep learning. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan metode yang merupakan turunan dari regresi linear ya, atau polynomial regression. Kalau ada kata-kata polinomial berarti ya pakai polinom. Polinom itu gampangnya ada persamaan, dan persamaannya itu ada kuadrat-kuadratnya gitu ya. Ada pangkatnya, ada pangkat-pangkatnya, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Nah, ini polinom istilahnya. Kenapa perlu? Agar fungsi-fungsi yang mungkin tidak bisa didekati dengan garis lurus, ini bisa kita dekati dengan garis yang tidak lurus. Jadi garisnya itu nggak lurus. Agar apa? Agar fit. Nah, ya. Jadi agar fit. Agar jumlah errornya itu nggak banyak. Nah, makanya digunakan solusinya adalah polynomial regression. Nah, dalam polinomial tentu saja ada tingkatannya, ya. Degree-nya, ya, ini tentu saja akan tergantung dengan jumlah pemangkatan yang mau kita pakai di situ. Semakin tinggi ya berarti semakin tinggi juga degree-nya. Dan kurvanya akan semakin kompleks atau bisa jadi belok-beloknya akan semakin banyak atau semakin tinggi atau curam. Untuk parameter yang lain seperti weight, ini akan sama atau punya relasi yang mirip dengan linear regression. Jadi antara polinomial dan linear, ini weight-nya itu ya sama gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang overfit atau kemarin kejadian overfit itu terjadi kalau model terlalu kompleks, kemudian dicobakan dan ternyata tingkat akurasinya tinggi pada saat dia dites dengan dataset atau data tes. Kemudian begitu dikenakan data baru, ternyata dia banyak errornya atau akurasinya menurun. Nah, itu overfit artinya. Diujikan dengan data uji bagus, tapi ketika diujikan ke data yang sesungguhnya, maksudnya data dari luar, dia banyak mengalami miss atau banyak salahnya dalam proses atau banyak errornya lah. Nah, ini kejadian overfit. Nah, salah satu cara untuk menghindari terjadinya overfit dalam linear regression, kita bisa menggunakan regularisasi, di mana nilai W atau weight ini jangan terlalu besar atau jangan terlalu kecil di dalam sampel yang bisa kita gunakan. Nah, kita bisa menggunakan rumus atau formula square sum loss di fungsi target. Sekali lagi, jangan terlalu khawatir dengan rumus-rumus yang ada. Dari awal tadi kita melihat kalau banyak sigma ini biasa rumus-rumus statistik. Memang dalam
machine learning, deep learning, AI, data science, memang banyak sekali menggunakan rumus-rumus statistik, apalagi kalau terkait dengan prediksi atau terkait dengan pengelompokan data atau pengolahan data. Ini kan pengolahan data sebenarnya. Jadi memang mau tidak mau, suka tidak suka kita akan berkutat dengan rumus-rumus statistik atau rumus matematik lah secara generalnya. Tapi jangan khawatir, sekali lagi fungsi-fungsi atau rumus-rumus yang ada di sini sebenarnya sudah built-in, sudah tinggal kita pakai sebenarnya. Kita tinggal masukkan parameter-parameter yang ada saja. Jadi Anda tidak perlu repot membuat rumus-rumus ini kembali. Anda sudah bisa panggil saja, lihat hasilnya. Kalau perlu ada yang dirubah parameternya, ya kita rubah atau kita tuning. Nah, untuk regularisasi di sini disebut juga dengan L2 norm atau istilah lain ridge regression. Ada ridge, nanti ada lasso. Nah, ini bawahnya namanya lasso. Lasso regression. Ini dengan absolute loss atau error yang absolut. Sekali lagi, tidak perlu Anda bingung dengan rumus-rumus yang ada, semua sudah ada, tinggal dipakai saja. Berikutnya masih terkait dengan regresi, tapi udah berbeda. Kalau ini linear regression, kita pakai di sini ya, di klasifikasi. Sebelahnya linear regression untuk regression. Sebelahnya ada logistic regression, ini kita pakai untuk klasifikasi. Jadi kalau kita mau mengklasifikasikan atau mengelompokkan, bukan mengelompokkan, kita belum tahu ininya ya, belum tahu modelnya gitu, atau belum tahu parameternya, tapi kita mau klasifikasikan. Kalau kemarin kayak lombok, mentah, setengah matang, dan matang. Nah, ini kan klasifikasi, multi classification sebenarnya maksudnya, bukan biner ya. Artinya ada tiga kelas atau tiga pengelompokan yang akan kita kenakan ke citra atau objek lombok gitu. Maka kita bisa menggunakan logistic regression. Jadi logistic regression ini adalah model yang bisa digunakan. Ingat sekali lagi, kalau ada kata-kata model, itu artinya ya algoritma atau metode yang akan kita pakai di dalam machine learning kita untuk menyelesaikan masalah klasifikasi. Ini formulanya. Sama, sekali lagi ada pembobotan weight. Jadi kalau Anda pernah belajar sistem pendukung keputusan, itu kan banyak sekali metode-metode yang ada, simple additive, SAW, simple additive weight, apalagi absis misalkan. Nah, itu kan rata-rata dalam rumus-rumus SPK itu biasanya banyak sekali menggunakan pembobotan. Kemudian B adalah bias, sama ya kayak tadi, bias. Kemudian WX tambah B ini, kalau kita lihat kayak gini, ini pasti fungsi linear. Fungsi linear. Nah, disampaikan di sini bahwa antara regresi logistik dengan regresi linear ini keduanya merupakan model linear yang general. Di dalam regresi logistik ini juga diperkenalkan atau digunakan
faktor non-linear ya. Jadi bisa jadi masalahnya itu bukan masalah yang linear. Anda mungkin ketemu ada sesuatu yang non-linear, yang bukan berupa garis seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan fungsi lain yang juga berdasarkan dari regresi linear. Dan juga di situ nanti di set threshold-nya ataupun batasan-batasan yang ada di dalam fungsi tersebut. Nah, ini digunakan untuk masalah dalam klasifikasi biner. Masih ingat kemarin ya, kalau klasifikasi biner itu hitam putih, pria wanita gitu. Iya tidak ya, atau kalau misalkan kita tadi pakai buah matang mentah sudah, nah itu adalah klasifikasi biner. Nah, untuk logistik regression, loss function-nya atau untuk mencari nilai error atau apa tadi yang kalau kita dalam regresi linear tadi kan juga ada ya loss function-nya. Semakin kecil nilai dari loss function maka akan semakin kecil nilai errornya. Di batasan yang paling optimum itulah model yang paling baik. Nah, sama di sini juga seperti itu. Loss function ini adalah nilai error atau simpangan kesalahan yang terjadi di dalam perhitungan. Semakin kecil, maka akan semakin baik. Nah, ini bisa dihitung atau diestimasikan dengan fungsi yang berikut ini. Sekali lagi Anda tidak perlu khawatir dengan rumus-rumus yang ada, tinggal dipakai, kemudian dimasukkan parameter-parameter yang ada di situ. Parameternya apa saja ya, W, weight, M, jumlah sampel yang ada, dan seterusnya. Jadi tidak perlu Anda repot-repot bikin rumus dengan codingan Anda. Ini tinggal panggil function-nya, tinggal Anda masukkan parameter yang diperlukan di situ. Nah, untuk regresi logistik ini juga ada tambahan seperti tadi juga regresi linear. Kalau regresi linear bisa menggunakan polinom. Kalau regresi logistik, satu saat kita mungkin masalah yang kita temui adalah masalah yang bukan masalah biner. Masalahnya beberapa dibagi menjadi beberapa kelas atau dibagi menjadi beberapa kategorisasi dalam objek yang dideteksi. Gitu. Nah, kalau biner kan cuma dua ya, 1, 0 misalkan seperti ini. Pembagiannya cuma dua kayak gini. Atau siang malam gitu, pagi atau malam. Tapi kalau kita mau menggunakan logistic regression ini untuk multi-class classification atau klasifikasi yang multi-class atau terbagi menjadi beberapa kategori atau golongan, maka kita membaginya dengan menggunakan fungsi softmax. Ya, ini contoh kalau misalkan kita ada gambar atau citra seperti ini, mau kita golongkan masuk ke dalam mana gitu, dari jenis-jenis buah yang ada. Apakah dia tergolong anggur, orange, apel, atau pisang. Ya, ini tergolong dalam multi-class classification. Atau tadi satu aja gitu. Misalkan kita punya lombok ya. Kita punya lombok, mau bagi lombok ini jadi matang, mentah, setengah matang. Matang, mentah, atau setengah matang. Ini juga masuk dalam multi-class classification. Lebih dari dua, pokoknya itu termasuk dalam multi-class classification. Kalau cuma dua, ya masuknya dalam binary classification.
Nah, softmax regression ini merupakan generalisasi dari regresi logistik. Kita bisa menggunakan untuk K-class classification. Maksudnya berapa kelas yang mau kita klasifikasikan ya. K di sini nilai jumlah berapa kelompok data atau berapa grup yang akan kita buat klasifikasinya. Sehingga kita bisa memappingkan dimensi dari sampel yang ada atau vektor dari sampel yang ada ke golongan-golongan ataupun kelas-kelas yang tadi. Nah, softmax ini formulanya. Lagi tidak perlu dihafal atau tidak perlu khawatir dengan perhitungannya seperti apa. Tinggal panggil saja parameter yang ada, kemudian tinggal panggil saja fungsinya, kemudian memasukkan parameter yang diperlukan. Nanti kalkulasi dan hasilnya tinggal Anda gunakan, akan dihitung sendiri oleh si komputernya atau oleh sistemnya. Nah, softmax ini akan memberikan nilai probabilitas atau kemungkinan pada setiap kelas yang ada atau setiap kategori yang ada. Jadi ketika Anda memasukkan sebuah objek, kemudian dikenakan regresi softmax, maka softmax akan menghitung berapa tingkat probabilitas ataupun tingkat kemungkinan itu. Misalkan di sini contohnya ada gambar yang sebelah kiri, ya. Dia akan menebak berapa kemungkinan gambar atau citra yang di sebelah kiri ini adalah anggur, gitu. Maka tingkat probabilitasnya 0,09. Orange, berapa tingkat probabilitasnya? Ya, sekian. 0,22. Apple, sekian, dan banana sekian. Nah, kalau kita jumlah seluruhnya ya pastinya 1. Di sini 1. Tebakannya pasti nanti yang paling memungkinkan adalah tingkat kepastiannya 0,68. Atau kalau kita persenkan 68% kemungkinan citra yang sebelah kiri, walaupun itu warnanya tidak merah, kemungkinan itu adalah apple. Ini contoh saja bagaimana fungsi softmax ini menebak probabilitas atau kemungkinan sebuah citra itu adalah apple atau apel ya di sini. Kemudian decision tree, kalau kita lihat ya decision tree ya berarti modelnya seperti pohon, ya. Ada akarnya, ada cabangnya, kemudian ada ya daun atau leaf. Model strukturnya bisa binary tree. Kalau binary berarti kiri kanan seimbang, ya. Atau yang non binary tree, kiri kanannya nggak seimbang, nggak balance. Contoh kalau kita lihat di bawah itu sebenarnya non binary tree, hampir binary tree, tapi ternyata begitu ke bawahnya dia cuman cabang sebelah kanan yang nambah terus sampai ke bawah. Nah, kalau dalam decision tree ini setiap yang bukan daun itu merepresentasikan sebuah tes kepada sebuah feature, ya. Atau kalau dalam database atribut. Kemudian setiap cabang ini merepresentasikan output dari feature atau atribut tertentu dengan nilai juga dalam range tertentu, ya. Kemudian setiap daun atau not daun ini menyimpan sebuah kategori. Nah, untuk menggunakan decision tree atau untuk kita memakai decision tree ini, kita selalu dimulai dari root node atau dari titik root sini.
kemudian dimasukkan ke dalam tes feature attribute. Ya, ini kan tadi yang non-leaf atau bukan daun, ya cabang berarti. Itu merepresentasikan tes, dites tinggi apa rendah gitu. Tesnya tinggi apa rendah. Kemudian kalau dia rendah, lanjut apakah dia mencicit, speak artinya mencicit ya, atau tidak gitu. Yang sebaliknya yang kalau misalkan ujinya menghasilkan tol, dicek lehernya pendek atau lehernya panjang. Ya, ini branch, cabang. Nah, nanti hasilnya disimpan di node leaf atau daun. Pohon itu kan kalau kita lihat dari mulai akar ke batang, batang ke cabang, cabang ke dahan, dahan ke ranting, ranting paling ujung daun. Ya, jadi ujung-ujungnya adalah daun. Jadi daun. Leaf tadi ya, ditulisnya leaf. Ini not leaf. Not leaf. Saya kasih warna aja, kalau warnanya merah semua nggak seru. Saya ulangin aja. Ini leaf. Ini juga biar nggak ke distraksi. Ya, ini leaf. Ini juga leaf. Ya, di sini tadi ya. Setiap leaf menyimpan kategori. Sort a category. Jadi ini bisa kita pakai untuk mengelompokkan atau mengklasterkan. Coba kita lihat di depan tadi, benar nggak kita pakai untuk mengelompokkan. Nah, ini. Decision tree bisa buat pakai untuk mengelompokkan. Ya, to classify. Tapi juga bisa dipakai untuk regresif, untuk menebak dia masuk mana gitu. Oke, kita lanjut di sini. Ya, ini contoh tadi sampai sini ya, sampai apakah lehernya panjang. Kalau lehernya panjang, kemungkinan adalah jerapah. Atau kalau dia lehernya pendek, lihat lagi hidungnya panjang apa pendek. Kalau panjang, kemungkinan itu adalah gajah. Kalau dia pendek, cek lagi ada di air atau ada di daratan. Kalau dia di air, kemungkinannya itu adalah hipo atau kuda nil. Kalau misalkan dia ada di daratan, kemungkinan itu adalah rhinoceros atau badak. Nah, yang tadi untuk bisa mencicit, itu kemungkinan tikus. Ini saya lupa ya, saya harusnya kasih warna biru ini. Tapi kalau dia nggak bisa mencicit, kemungkinan ini adalah tupai. Ya, ini model decision tree seperti itu. Nah, ini jelasnya ya. Tadi sudah saya kasih gambar. Yang biru-biru ini adalah leaf node. Kemudian anggap aja ini branch-nya, cabang ataupun ranting. Nah, segala sesuatu berawalnya dari sini, dari root node, dari akar. Hal-hal yang menjadi faktor kunci dalam decision tree atau pembangunan decision tree, yang pertama kita harus menyeleksi
atribut dan menentukan struktur yang kita buat antara atribut-atribut atau feature ya, istilah lain di sini kok feature dan atribut dijadikan satu ya, harusnya salah satu aja kalau mau pakai atribut-atribut, feature-feature, karena dalam database disebutnya atribut, tapi kalau dalam AI atau dalam machine learning masih ingat ya, kita sebutnya atribut dari data tadi adalah feature. Jadi kita seleksi, mirip kayak kemarin ya, kita juga menseleksi. Kalau Lombok kan nggak semua warna kita pakai gitu, walaupun dari komponen RGB mungkin Lombok nggak ada yang warna birunya, jadi kita pakai aja yang warnanya red dan green misalkan, seperti itu kalau pakai format red and green. Jadi kita juga wajib menseleksi atribut ya. Kemarin juga kita sudah belajar ada teknik statistik yang bisa dipakai untuk secara otomatis menseleksi data ya. Jadi tidak semua juga kita harus secara manual, tapi kita juga bisa pakai teknik-teknik statistik. Nah, kuncinya memang di dalam decision tree ini adalah kita membagi data dari keseluruhan feature yang ada agar nanti hasilnya ini bisa murni. Jadi hasil yang kita bangun ini hasilnya bersih lah, atau pure gitu. Di sini disebutnya purity. Maka di sini Anda diminta untuk menseleksi atau memilih atribut atau feature yang benar-benar merepresentasikan bahwa tanpa itu ya datanya itu akan jelek gitu. Atau itu adalah feature yang betul-betul diperlukan oleh dataset tersebut. Kalau itu nggak ada ya berarti nggak bisa tepat hasil pengolahan datanya, atau ketika dimasukkan ke dalam proses learning atau proses tes maka hasilnya akan buruk. Nah, kita bisa memasukkan formula untuk melakukan tes terhadap purity atau kemurnian dari dataset yang ada. Ini kita menggunakan entropi, rumus entropi, dan indeks Gini atau Gini indeks. Nah, itu ada formulanya di situ, entropi dan Gini. Sekali lagi tidak perlu dibuat, tinggal dipanggil fungsinya, masukin parameternya. Di sini P ini merupakan probabilitas dari sampel yang kita gunakan. K ini jumlah kelas yang mau kita bangun, misalkan ada 3 kelas, 4 kelas, atau kelompok yang mau kita masukkan nanti anggota-anggotanya, istilahnya seperti itu. Kalau misalkan nilai purity sebelum terjadinya segmentasi atau pengelompokan ini tinggi hasilnya, maka segmentasinya ini atau hasil dari pemilihan atau klasifikasinya ini bagus ya. Jadi kalau kita menggunakan decision tree, kemudian hasil perhitungan dari ini perbedaan yang timbul purity ini kita hitung dengan ini sebelum dan sesudah di segmentasi atau diklasifikasikan ternyata nilainya itu besar, ya di sini sebutkan greater ini. Maka algoritma decision tree yang kita gunakan ini baik ya, hasilnya bagus gitu. Tapi kalau misalkan hasilnya itu kecil,
berarti ya jelek. Nah, biasanya juga indeks gini ini dipakai untuk mengukur kesenjangan pendapatan ya, atau yang miskin sama yang kaya. Jadi kalau kita lihat di dalam statistik, coba Anda buka situsnya BPS, itu biasanya ada indeks gini yang menandakan kesenjangan pendapatan atau kesenjangan sosial. Kalau indeks gininya tinggi, berarti kesenjangan sosialnya tinggi. Nah, kalau dalam ilmu sosial, kesenjangan tinggi itu jelek. Artinya orang akan semakin terkotak-kotak atau orang akan banyak terbagi-bagi menjadi kasta-kasta yang ada. Kalau dari sosial jelek, tapi kalau kita pandang ini untuk melakukan segmentasi ataupun pengklasifikasian terhadap sebuah objek, bukan manusia ya, objek, misalkan kayak buah tadi atau lombok tadi, misalkan saya ambil simpel yang paling sederhana, itu bagus gitu. Jadi kalau nilainya tinggi itu bagus. Jadi sekali lagi, mungkin Anda perlu jam terbang yang tinggi kapan Anda melihat ini segmentasi sebagai satu hal yang positif. Nah, tapi ada juga di sisi lain Anda melihat hasil dari indeks gini atau entropi ini tinggi, itu negatif. Ya. Contoh kalau misalkan kita belajar statistik sosial, ketemu indeks gini tinggi di suatu wilayah, berarti yang kemungkinan besar kesenjangan sosialnya sangat tinggi. Ya, itu artinya jelek. Artinya jelek kenapa? Karena pemerataan pembangunan dan kesejahteraan tidak dirasakan oleh semua pihak. Tapi kalau kita pakai untuk melakukan pemilahan atau pengelompokan sebuah objek, misalkan antara objek buah-buahan kayak tadi contoh, semakin dia bisa detail segmentasinya maka akan semakin baik, atau semakin tinggi nilai yang timbul dari indeks gini maupun entropi, maka semakin baik dia dalam memilah atau mengklasifikasikan objek yang ada. Enggak ragu gitu loh, enggak apa ya, jelas lah sistem ini bisa melakukan klasifikasi atau pembagian objek yang ada. Contoh lain untuk decision tree, algoritmanya ada ini ID3, C4.5, ada chart. Nah, ini proses dalam konstruksi decision tree. Yang pertama kita tentu saja memilih dulu feature dari yang mau kita gunakan dari dataset, mana yang mau kita pakai, tentu saja tidak semua. Kemudian setelah itu kita bisa generate atau kita buat decision tree-nya. Ya berdasarkan feature yang tadi, berdasarkan feature yang kita gunakan. Nah, sampai dengan dataset ini tidak bisa lagi kita bagi-bagi di ujung. Kemudian mungkin kita perlu memotong, pruning ini maksudnya memotong-potong, memangkas. Kalau pohon itu artinya di pruning ya berarti dipangkas, nggak seluruhnya, tapi sebagian saja biar mungkin bentuknya cantik. Mungkin juga bagian yang kita pangkas itu bagian yang kita tidak ingin masuk ke halaman tetangga lain, itu istilah pruning dalam bahasa Inggris. Ya mirip seperti itu, kita bisa melakukan pemangkasan pohon keputusan kita atau decision tree kita agar menghindari overfit. Ya sekali lagi ini isu yang sering kejadian overfit. Machine learning, deep learning ini sering kejadian overfit. Dengan pruning ini diharapkan ukuran decision tree-nya ya karena dipotongin ya pasti ukurannya akan menyusut, dan ini juga akan lebih optimal atau optimize struktur dari cabang-cabang yang ada dari decision tree tersebut, dan ini juga akan terhindar dari overfit. Ya. Nanti kita juga akan bicara mungkin beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk menghindari terjadinya overfit. Ini contoh decision tree, tadi juga sebenarnya sudah contoh juga, decision tree ini juga contoh. Ini malah lebih banyak kalau di sini. Ya ini contohnya, root-nya refund itu ya, root-nya refund, kemudian ini
agak jomplang, berat di sebelah kanan kalau kita lihat. Ini contoh klasifikasi dengan menggunakan decision tree. Ini goalnya apa ya, sebentar. Saya kurang paham ya, refund-nya di sini ini maksudnya apa. Kalau ini status perkawinan, ini penghasilan yang dikenakan pajak, ya ini mungkin berselingkuh atau tidak ya. Ya, jadi ini mungkin bagaimana orang diklasifikasikan. Hasil akhirnya apa tuh ini? Hasil akhirnya di sini ya, berarti. Ujung-ujungnya ini adalah hasil akhirnya ya. Membingungkan ini. Kita pakai cara ya, contoh yang ini saja sih, ini udah cukup mewakili lah ya. Pada satu titik kita bisa tahu hewan itu sebenarnya hewan apa berdasarkan tinggi badan, short dan tall. Kalau dia pendek, kemudian lanjut ke cabang berikutnya, apakah dia mencicit? Kalau mencicit itu kemungkinan tikus, kalau tidak ya itu kemungkinannya tupai. Nah, kalau hewan yang tinggi tadi dilihat dari lehernya, leher panjang atau leher pendek. Kalau leher panjang kemungkinan jerapah. Satu-satunya hewan mungkin yang lehernya panjang. Enggak juga, Ding. Ada angsa, unggas ya, unggas. Mungkin perlu satu lagi kali. Nah, siapa tahu di sini kita bisa nambahin, tambah dua. Apakah dia punya sayap? Itu udah punya wing atau no wing gitu. Kalau tidak ya jerapah. Anggap aja jerapah satu-satunya hewan yang berleher panjang. Kalau wing ada dua gitu. Ada yang bisa terbang atau enggak? Kalau enggak bisa terbang masuk burung unta gitu. Ostrich. Kalau tidak bisa terbang bisa tidak ya. Kalau dia terbang ya mungkin golongannya angsa gitu. Nah, ini kita bisa perpanjang ini decision tree-nya. Ya tergantung kita lah mau menggunakan feature apa yang ada dalam dataset. Jadi ini parameter-parameter yang ada di sini tergantung dari feature ya. Parameter-parameternya ada feature di dalam dataset kita. Ya di sini juga kita bisa lihat ini parameternya tergantung feature-feature yang ada di sini. Ini kan feature-featurenya ya. Oh ini nggak dipakai nih. Ini nggak dipakai. Cuma 3 atribut yang dipakai. Oke, berikutnya support vektor mesin atau SVM. Ini merupakan klasifikasi biner, model klasifikasi biner yang merupakan yang mengambil basic modelnya dari ini klasifikasi linear. Nah, ini menggunakan eigenspace. Jadi ada eigenspace-nya, eigenspace ini ya, sebentar. Yang kuning ini ya. Oke. Nah, SVM ini juga bisa digunakan ke bentuk klasifikasi yang non-linear.
Jadi kalau kita lihat di dalam grafik ini, SVM ini bisa membagi data ya. Kalau misalkan dalam 2 dimensi saja dia akan kesulitan membagi data. Ini contohnya, kita membagi data yang ada itu nggak kelihatan. Tapi kalau kita proyeksikan, kita rubah dari data 2 dimensi ini, anggap saja data 2 dimensi, kita jadikan data 3 dimensi seperti sebelah kanan, maka kita bisa mengklasifikasikan, kita buat bidang perpotongan di sini, yang saya kasih garis warna merah, maka kita bisa mengklasifikasikan yang hijau dengan yang merah. Nah, di sini dijelaskan bahwa SVM sekali lagi adalah binary. Kalau binary berarti 2, pembagiannya 2. Nah, kalau kita membagi data menjadi 2 kelas atau 2 kelompok, maka kita bisa menggunakan model seperti dalam grafik. Mau yang seperti ini, atau mau yang seperti ini. Nah, masalahnya dari 2 buah metode dari 2 buah garis yang ada ini, mana yang paling baik ya? Bukan yang paling benar sebenarnya, itu karena cocok juga disebut paling benar. Mana yang paling baik lah. Nggak ada yang benar 100% ya, karena ada simpangan kesalahannya. Mana yang paling baik, mana yang tingkat kesalahannya paling sedikit. Nah, garis lurus tadi sebenarnya kita bisa gunakan untuk membagi data-data tersebut menjadi 2 kelas ya, atau menjadi beberapa kelas. Sebenarnya kita bisa membuatnya menjadi beberapa garis. Jadi kita lihat sebenarnya garisnya bisa banyak ya. Kalau kita lihat di dalam grafik ini kan garisnya banyak ya, lebih dari 2 bahkan. Nah, intinya di dalam SVN ini adalah mencari garis lurus yang menyebabkan kedua buah data tersebut, titik-titik dalam kedua buah data tersebut, ini jaraknya sangat dekat dengan garis lurus tersebut. Jadi kita memilih lah ibaratnya dari garis-garis yang ada di sini, mana garis yang membuat data-data tersebut jaraknya tidak terlalu jauh dari garis tersebut. Nah, ini kan kalau kita lihat jaraknya sama ya. Jarak yang merah dengan jarak yang biru ini sama pada satu kondisi gitu. Nah, pemilihan garis ini atau kemungkinan yang bisa timbul dalam pemilihan garis lurus ini merupakan kemampuan generalisasi yang sangat kuat dari SVM. Ya, kita masih ingat ya kemarin kemampuan generalisasi itu adalah kemampuan machine learning untuk dipakai menembak data-data baru. Jadi ketika ada data-data baru, kalau dia punya generalisasi yang sangat tinggi atau robust istilahnya kemarin, maka dia bisa menebak dengan tepat. Nah, kemampuan ini atau apa ya istilahnya, proses sampai dengan kita menemukan garis lurus yang titik-titiknya itu bisa terbagi dengan rata ya, tidak berat sebelah, ini disebut dengan support vector. Ya, jadi kejadian ini atau peristiwa ini disebut juga dengan support vector. Nah, untuk data yang terbagi jadi 2 koordinat saja, misalkan kan 2 koordinat ya, X dan Y saja, maka kita bisa menggunakan garis lurus.
untuk membagi data. Tapi kalau kita punya datanya kayak tadi ya, contoh yang tadi itu ada XYZ kan, atau ada X1, X2 gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan hyperplane atau bidang. Ya, kita bagi bidang. Tadi di depan nih hyperplane. Yang warna kuning itu hyperplane. Ini sebentar contohnya. Nah, ini hyperplane. Jadi kita bisa bagi dalam bentuk 3 dimensi, kemudian kita buat hyperplane. Nah, kalau linear, datanya kan gampang aja dibuat kiri kanan sudah selesai. Nah, tapi kalau misalkan datanya non-linear seperti ini kan non-linear sebenarnya. Kalau non-linear gimana? Ya, non-linear kita bisa gunakan beberapa fungsi kernel. Jadi data yang tadi non-linear kita proyeksikan ke dalam bidang 3 dimensi atau high dimensional. Kemudian kita segmentasi dengan menggunakan hyperplane. Kemudian berikutnya ada KNN. Ya, jadi kita bisa menggunakan KNN untuk masalah klasifikasi. Mana KNN ini salah satu metode yang cukup mature ya, artinya sudah cukup matang dalam algoritma machine learning dan juga sederhana. Ini cuma apa ya? Sederhananya kalau kita punya sampel gitu ya, kita punya sampel, kita mau kelompokkan sampel ini, maka dia akan mencari kemiripan yang paling dekat dengan dirinya gitu. Jadi dia akan mencari kemiripan yang dekat dengan dirinya. Nah, nanti sampel-sampel inilah dikategorikan berdasarkan tingkat kemiripan dengan sampel yang lain. Gitu. Nah, ini misal kayak di gambar ya. Contoh aja di gambar. Ini ada sekelompok target kategori. Kemudian ada nodes ataupun ada objek-objek lain yang ada di luar dari target. Ini biasanya nanti akan dikelompokkan mana yang akan mirip dengan segitiga atau mana yang akan mirip dengan segi empat. Sorry, ke sana sih. Kita kasih warna lain aja deh. Kira-kira seperti itu. Prediksi ataupun tebakan dalam proses pengelompokan ini sama kayak yang tadi juga, ada weight-nya atau ada bobotnya. Kemudian juga jumlah yang ada di dalam training set. Kemudian weight di dalam CNN ini adalah jarak ya, atau distance.
Nah, KNN ini biasanya digunakan dalam dataset yang batasan ataupun boundaries, ataupun apa ya, bentukan batasan-batasannya itu tidak lazim atau tidak umum ya. Kita bisa lihat di gambar itu kan sebenarnya cara si KNN mengklasifikasikan itu nggak setegas SVM atau setegas logistik regression tadi ya, garis lurus gitu. Kalau kita lihat di situ kan modelnya nggak garis lurus ya. Di sini kalau kita lihat pengelompokannya ataupun eh, apa, model klasifikasinya itu modelnya seperti region-region gitu ya. Modelnya seperti wilayah-wilayah. Kalau kita lihat di gambar itu ada wilayah berwarna merah muda, berwarna biru, dan berwarna hijau. Dan bentukannya ya seperti itu, tidak dalam bentuk garis lurus atau tidak dalam bentuk bidang tertentu yang memisahkan antara kelas di situ. Nah, dalam hal komputasi, KNN ini juga perlu resource komputasi yang cukup besar. Jadi kalau misalkan resource komputasinya besar, artinya kalau Anda menggunakannya di laptop ataupun di PC bisa jadi lama gitu. Semakin besar nilai K, maka ini akan mengurangi dampak noise dalam klasifikasi ya. Kita bisa lihat di situ nilai K dari K1, K3 sampai dengan K7 di dalam gambar ini. Noise-nya akan semakin kecil. Noise itu maksudnya titik-titik yang timbul yang bukan pada tempatnya. Tapi kalau secara pembatasan atau secara boundary atau garis batas wilayah dalam klasifikasinya itu akan apa ya? Kita bisa lihat lah ya di gambar ini. Yang tadinya ini garisnya, saya warna apa ya cocoknya? Warna hijau aja. Ini kan garisnya tadinya enggak beraturan banget atau tidak apa ya? Tidak menarik lah, anggap aja seperti itu. Tapi ketika kita naikkan nilai K-nya menjadi 7, di sini kita bisa lihat. Nah, ini. Tapi bagusnya noise-nya jadi berkurang gitu. Kita punya nilai K yang besar. Nilai K yang besar. Nah, di sini juga disampaikan bahwa semakin tinggi nilai K, artinya semakin besar kemungkinan terjadi underfitting. Karena segmentasinya terlalu kasar. Jadi kalau nilai K-nya besar, segmentasinya jadi kasar atau segmentasinya sembarangan lah atau kurang ketat lah ya, kurang apa ya, itu kurang seleksinya kurang ini ya, kurang ketat tadi lah, anggap aja seperti itu, sehingga underfit, artinya datasetnya terlalu banyak, yang dipilih harus banyak sehingga ada yang miss. Nah, ini kita bisa lihat beberapa yang miss. Contohnya di sini nilai K-nya besar, ini merah masuk dalam kelompok yang warna biru. Yang biru masuk dalam kelompok yang warna merah.
nilai K semakin kecil, maka kemungkinannya akan overfit. Akan terlalu wow, terlalu perfect lah. Kita bisa lihat K-nya 1 di situ. Di dalam biru ternyata ada segmentasi atau ada kelas yang warna merah, walaupun memang benar ditaruh dalam warna merah. Ya, ini terjadi peristiwa overfit ya. Ini juga kurang baik. Ya, mungkin model yang bagus, saya kalau lihat ini 5 ya. Kalau saya sih lebih milihnya 5. 5 fine lah, sudah lumayan. Berikutnya naik bias, ini juga mungkin algoritma yang cukup banyak digunakan untuk multi class classification atau klasifikasi yang multi class. Modelnya seperti di bawah itu ya. Jadi kita bisa lihat, Anda juga nggak perlu repot. Sekali lagi buat rumus, cukup dipanggil saja, masukin parameter-parameter. Nah, ini contoh naik bias yang dipakai untuk menebak atau mengasumsikan bahwa ini adalah buah apel. Salah satu parameternya mungkin dari warna, kemudian dari shape atau dari bentuk, dan dari diameter. Kalau misalkan warnanya itu ternyata merah, kemudian shape-nya bundar atau hampir bundar gitu ya. Kemudian ukurannya sekitar 10 cm diameternya, maka ini bisa dianggap sebagai apel. Tapi kalau misalkan warnanya merah, bundar, tapi ukurannya mungkin secara diameter cuma 2 cm atau 3 cm gitu. Paling besar 3 cm ya, bisa jadi warna yang sama, bentuknya bulat, ya anggap aja itu cherry gitu. Tapi kalau misalkan lebih dari itu, kemungkinannya atau probabilitasnya, jadi ini mainnya probabilitas ya, makanya di sini disebutkan probability. Jadi kemungkinan atau probabilitas dihitung dari berdasarkan parameter-parameter yang ada dari objek yang mau kita klasifikasikan. Kemudian ada ensemble learning. Ini merupakan metode dalam machine learning yang menggunakan proses pembelajaran lebih dari satu. Nah, ini kemudian digabungkan untuk menyelesaikan masalah yang sama. Jadi ada beberapa model-model yang kita bangun, atau ada beberapa algoritma mungkin yang akan kita gunakan. Kemudian hasilnya ini akan kita combine. Jadi model-model yang ada kita combine menjadi bentuk akhir atau final model. Jadi datanya kita pecah jadi beberapa data gitu, kemudian kita masukkan ke dalam model-model yang ada, kemudian ini kita gabung. Nah, ini akan jadi model baru atau model final. Harapannya ketika belajarnya itu banyak, maka hasil pembelajarannya itu juga akan lebih presisi. Ya anggap aja nih seperti apa ya, MMA lah, mixed martial art gitu. Belajarnya nggak cuma belajar karate atau belajar jujitsu, tapi juga belajar tinju, belajar muay thai gitu, sehingga semuanya dikombin untuk apa tujuannya? Finalnya ketika dia berada di ring atau berada di heksagon itu benar-benar bisa bertarung dalam segala kondisi, segala posisi. Ya, ini harapannya juga kayak gitu. Ketika kita gabungkan seluruh model pembelajaran mesin yang ada, kita berharap final modelnya ini punya tingkat presisi yang baik.
Nah, untuk ensemble learning ini ada dua, ini sering keluar dalam pertanyaan ya di exam. Ada bagging dan ada boosting. Bagging ini contohnya random forest. Di dalam random forest ini dia bisa membangun beberapa model pembelajaran, kemudian masing-masing punya prediksi masing-masing. Nanti ini akan di-combine. Jadi daripada belajar cuma satu, atau dalam belajar kelompok itu kan harusnya belajar kelompok itu kita bisa saling mengisi ya satu sama lain. Daripada kita belajar sendirian, ya lebih baik sebenarnya belajar berkelompok dan memang semua saling support. Itu hasil pemikiran bersama itu biasanya lebih baik daripada pemikiran satu orang. Ya lebih objektif juga dan yang lain-lain. Ini contoh bagging, kemudian ada boosting, ada boost, GBDT, dan XGBoost. Nah ini dalam bentuk sequence belajarnya, jadi runtutan itu ya. Mirip kalau misalkan kita belajar itu kita belajar mungkin materi 1 sampai materi 2 gitu. Sebentar, kayaknya kurang cocok deh. Cocoknya mungkin kayak gini ya. Kalau misalkan kita belajar, anggap aja kita belajar pembagian itu kita bisa sampai, kalau di SD, nggak tahu ya SD sekarang dengan SD zaman dulu mungkin beda kan. Kalau SD sekarang mungkin pembagian itu sampai dengan tingkat koma di tingkat angka di belakang koma itu 2. Kemudian begitu SMP naik 3, SMA 4 mungkin. Di kuliah biasanya minta detail tingkat angka di belakang koma setelah pembagian atau bilangannya pecah gitu 5 digit di belakang koma. Nah, ini kan naik secara gradual ya. Jadi pembelajarannya akan naik secara gradual. Jadi tingkat ketelitian kita itu juga akan semakin meningkat. Nah, sehingga dari sini diharapkan model yang kita bangun akan fit dengan data yang ya, ini juga mungkin bisa terjadi overfitting juga ya dalam boosting ini, tapi diharapkan ya ada nanti metode-metode tertentu yang bisa kita gunakan untuk menghindari terjadinya overfitting. Ya sering kejadian sih sebenarnya overfitting, tapi nanti ada pembahasan khusus untuk menghindari overfitting. Nah ini contoh random forest tadi untuk ini ya, ensemble learning yang metodenya bagging. Kita bisa membangun beberapa decision tree, kemudian kita bagi training datanya menjadi beberapa subset atau beberapa kelompok data gitu. Jadi kita bisa bagi menjadi beberapa, kemudian kita serahkan kelompok-kelompok data ini ke dalam decision tree yang sudah kita bangun. Ya bisa jadi modelnya beda-beda. Ini kita bisa lihat modelnya kan beda-beda ya. Bangunan ataupun bentuk pohon keputusan yang kita buat di sini beda-beda, sehingga nanti ini ada prediksi yang bisa jadi juga berbeda-beda. Nah ini yang akan kita combine, yang akan kita gabungkan dengan bisa majority voting modelnya atau dengan nilai rata. Mana yang mendekati dengan nilai rata-rata itu yang akan kita ambil sebagai nilai yang kita putuskan atau prediksinya. Jadi nilai prediksinya berdasarkan tadi ya, majority voting atau average value. Jadi harapkan hasilnya ini tadi ya, lebih akurat. Harapannya seperti itu. Kemudian contoh lain GBDT, ini untuk algoritma boosting. Tadi saya juga sudah
menyampaikan waktu Anda masih SD misalkan, yang paling sederhana aja. SD, sorry dari bawah ya, SD, SMP, SMA, kemudian S1 gitu. Yang tadinya SD itu 0,xx gitu. Ini naik, makin teliti, 3 angka di belakang koma, SMA lebih teliti lagi, 4 angka di belakang koma gitu. S1 ketika Anda hitung-hitungan maka Anda harusnya bisa sampai 5 angka di belakang koma. Ini sederhananya kira-kira seperti itu. Nah, dari sini kan berarti Anda semakin teliti kan, tingkat ketelitiannya akan semakin baik. Ya sama di sini juga diharapkan seperti itu. Tingkat prediksinya itu juga akan semakin baik. Oke, berikutnya unsupervised learning. Unsupervised learning. Atau tadi kita analogikan yang tidak di label unlabel. Ya, untuk contoh ada K-means, ini bisa kita pakai untuk melakukan proses clustering atau mengelompokkan sebuah data menjadi beberapa kelompok, ya. Menjadi beberapa cluster atau istilahnya K-cluster. Ya. Jadi mau berapa jumlah kelompoknya atau K ini jumlahan kelompok yang akan kita bentuk dengan menggunakan K-means. Jadi kita menentukan berapa jumlah kelompok yang akan kita bangun setelah algoritma ini diterapkan kepada kelompok data atau dataset yang ada. Nah, ada beberapa kondisi proses pengelompokan data biasanya. Yang pertama, objek-objek yang berada di dalam klaster yang sama itu biasanya juga punya tingkat kemiripan yang tinggi. Kemudian yang kedua, ya tentu saja kalau misalkan objek berbeda klaster, pastinya akan itu akan rendah ya tingkat kemiripannya. Objek yang beda klasternya pasti akan berbeda. Maksudnya di sini saya ambil warna yang beda aja sebentar. Ini kan ada dua buah kelompok nih. Pada saat akhir dikelompokkan yang merah dan yang biru ya. Merah dan yang biru, loh kok masih merah. Yang merah dan yang biru, maka prinsip yang nomor satu, maksudnya seluruh objek yang ada di dalam warna biru ini punya tingkat kemiripan yang sama. Ya, ini punya tingkat kemiripan yang sama. Tapi yang biru ini, ketika kita mau bandingkan dengan yang warna merah, maka tentu saja tingkat kemiripannya itu sangat berbeda sekali atau sangat kecil sekali tingkat kemiripannya. Ini yang dimaksud dengan nomor 2 tadi. Similarity of object in different clusters is small. Jadi kemiripan objek-objek yang berada di dalam klaster yang berbeda itu sangat kecil. Jadi tingkat kemiripannya sangat kecil. Jadi yang biru bisa dibilang nggak mirip atau hanya sedikit sekali kemiripannya dengan yang warna merah. Dan yang biru di dalam kelompok biru dengan biru lainnya di dalam bulatan warna biru ini punya kemiripan yang sangat tinggi satu sama lain. Berikutnya ada hierarchical clustering. Ini membagi dataset ke dalam beberapa layer dan membentuk klaster seperti struktur pohon, Ya, kita lihat di gambar itu kan modelnya kayak pohon juga, seperti tadi ya kayak decision tree. Ada atasnya rootnya, kemudian di bawah ada leaf atau ada daun-daunnya, ada cabang, ada
ranting yang mirip ya tadi, mirip banget. Jadi yang atas, kalau ke atas itu aggregation policy istilahnya. Jadi kalau kita ke arah atas, ke arah root, ini terkait dengan aturan pengelompokan atau agregasi pengelompokan. Aturan pengelompokan, sorry, agregasi ya penyatuan ya maksudnya. Jadi kalau ke atas itu keumumannya seperti apa, yang ke bawah itu kekhususannya seperti apa, atau di split atau dipisah atau dipilah ya. Jadi kalau ke bawah itu akan ini akan di splitting, akan dipilah-pilah menjadi lebih detail. Sedangkan kalau ke arah atas, saya ganti warna. Ini yang ke arah atas. Maka ini penyatuannya atau agregasinya. Istilah lainnya itu adalah penyatuannya. Bagaimana yang tadinya terpilah-pilah menjadi sesuatu yang lebih detail, disatukan di sini. Kemudian yang ada di sini disatukan di sini, dan seterusnya. Ya, ini sampai paling atas. Sedangkan yang warna merah-merah itu kita men-split data atau membagi data menjadi yang lebih detail-detail. Ya, ini contoh saja. Oke, untuk case study ini nanti ada di lab, jadi kita bisa lihat di lab machine learning. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat sudah bisa masuk lab. Minggu-minggu ini sepertinya juga sudah disiapkan labnya. Atau kalaupun tidak, nanti Anda juga bisa coba sendiri di rumah. Banyak sekali contoh-contoh yang ada di dalam hand-on lab-nya Huawei HCIAI. Salah satu contoh yang bisa kita otak-atik ini contohnya memprediksi atau menebak nilai rumah ya berdasarkan data-data yang ada. Datasetnya juga sudah disediakan, tinggal digunakan. Anda bisa pakai Python dengan Anaconda, atau Anda bisa pakai Python dengan menggunakan Google Colab. Jadi nanti mudah-mudahan bisa kita laksanakan praktikumnya, kalaupun tidak bisa offline, ya online. Oke, untuk pertemuan kali ini saya anggap cukup. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, Anda bisa bertanya lewat grup kita, atau Anda bisa tanyakan di pertemuan kita yang berikutnya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.